Selamat datang di channel para Real Man. Setelah pada Jumat 23 Mei, pasukan Ukraina menghantam salah satu pabrik baterai terbesar Rusia di wilayah Lipetsk, dan kemudian juga membakar sebuah kompleks industri di sekitar wilayah ibu kota Moskow. Tak butuh waktu lama, sehari berikutnya, yaitu kemarin, Sabtu 24 Mei, pasukan Rusia kemudian melakukan serangan balasan, di mana targetnya adalah ibu kota Ukraina, yaitu Kiev. Dan mainan yang digunakan adalah duet Iskander M dan Geran 2. Mari kita simak timeline serangan besar ini. Ini adalah video pertama yang kami dapatkan, di mana pada video ini, suara yang cukup keras dari Geran 2 melintasi sang kameramen. Kemudian terlihat RX King Rusia ini menghantam gedung di ibu kota Kiev. Di situ juga terlihat pemandangan ibu kota Kiev sudah penuh dengan asap dan api kebakaran. Kemudian ini adalah suara hantaman dari Geran 2 di Kiev yang nampak menggunakan knalpot yang berbeda, di mana kemungkinan ada upgrade dari sisi mesin RX King Rusia ini. Да ну нахуй, блядь. Karena targetnya adalah ibu kota Kiev, maka jawaban dari pihak Ukraina pun berbeda. Video ini menunjukkan momen bagaimana Geran 2 harus menjadi butiran debu di langit ibu kota Kiev setelah dicegat oleh Seshanut Ukraina. Kemudian pada video berikutnya, semua saluran Telegram pro Ukraina memposting video ini dengan narasi yang sama, yaitu F-16 Ukraina menjatuhkan drone Geran 2 di langit ibu kota Kiev menggunakan AIM-9 Sidewinder. Mari kita simak videonya. Бляша, не один летит. І самоліт знову його шукає. А де? Дві пустили ракету, збили. Да? Дві паде. В'єбать. Молодець, блядь. Молодець, дивися, паде на копанки. Блядь, а що це вони збили? Дивись, як воно горить. Блядь, молодці. Хуярі, хлопці. Подай Сережу лучикові на барабулю. Dan kemudian ini ada cannon pertahanan udara Ukraina yang aktif ketika kawanan Geran 2 Rusia yang terbang rendah mulai memasuki ibu kota. Silahkan Anda dengarkan videonya. Apakah Anda ingin mendengarkan suara hantaman dari Iskander M? Video ini datang dengan narasi bahwa sebuah Iskander M menghantam wilayah ibu kota Kiev. Tak ada suara knalpot ataupun stuka seperti Geran 2. Namun tiba-tiba, BOOM! Kemudian ini ada dua video dari warga ibu kota Kiev yang merekam momen hantaman dari Geran 2.
опять летит. Еще, смотри, вот опять туда. Пиздец, блядь. Просто, блядь, вот все туда летит. Ini adalah foto-foto yang dibagikan oleh media-media Rusia mengenai serangan ini, di mana wilayah ibu kota Kiev terlihat membara dan penuh dengan kepulan asap. Satelit firm NASA kemudian membagikan foto ini, di mana lokasi yang terbakar dan membara tadi ada di area yang berwarna merah ini, di mana area ini adalah area dari pabrik pesawat milik Ukraina, yaitu Antonov Aviation Company. Dari data ini, kita menjadi sedikit mengetahui bahwa serangan besar ini salah satunya menyasar target strategis Ukraina, yaitu pabrik pesawat Antonov. Beberapa jam setelah serangan ini, pihak Ukraina kemudian merilis pamflet pencapaian mereka dalam serangan besar ini, di mana mereka mengatakan berhasil mencegat 6 unit Iskander M atau KN-23 yang merupakan Iskander versi Korea Utara, di mana di sisi media Rusia kami membaca pada serangan skala besar ini, pasukan Rusia diperkirakan menembakkan 16 unit Iskander, di mana 14 unit diantaranya diarahkan ke wilayah ibu kota. Apakah mungkin Min Iskandar dicegat? Kan ente bilang si kekar tak terkalahkan. Jawabannya mungkin. Kalau kalimat si kekar tak terkalahkan itu mengacu ke kendaraan peluncur Iskandar yang memang belum pernah berhasil dihancurkan oleh pasukan Ukraina. Namun kalau rudal Iskandarnya tentu masih ada kemungkinan untuk dicegat. Kemudian di pamflet ini, pasukan Ukraina juga mengklaim berhasil mencegat 245 unit Kairan 2 dari 250 unit yang diluncurkan oleh pasukan Rusia. Itu berarti hanya ada 5 unit Kairan 2 yang berhasil lolos, di mana dikatakan 128 unit berhasil ditembak jatuh dan 117 unit jatuh karena hilang kendali karena serangan elektronik warfare. Apakah klaim Kairan 2 ini benar adanya? Nanti kita buktikan. Pada Sabtu pagi, pihak Ukraina kemudian merilis foto ini yang menunjukkan ekor dari rudal Iskander yang dikatakan berhasil dicegat oleh rudal Hanut Ukraina. Dan ini memang benar adalah ekor dari Iskander, atau mungkin juga KN-23, yaitu Iskander versi Korea Utara. Kemudian ini ada video yang cukup panjang yang menunjukkan kepada kita jumlah Kairan 2 yang sampai ke ibu kota Kiev dalam San Mori mereka. Di pamflet tadi, pihak Ukraina mengatakan bahwa 245 dari 250 unit Kairan 2 berhasil dicegat, yang artinya hanya ada 5 unit yang lolos. Mari kita dengarkan video ini. Apakah hanya 5 unit yang lolos?
Нихуя себе. Бах. Nah, pada video ini terdengar jelas bahwa ada sekitar 20 unit hantaman dari Geran 2 di wilayah ibu kota Kiev, di mana sang perekam dikatakan oleh grup-grup Telegram pro-Rusia. Dia berada di dekat area penggelaran Sishanut kelas berat Patriot Ukraina di wilayah ibu kota. Dan sepertinya Geran 2 coba untuk menargetkan Patriot yang berada di lokasi itu. Dan sekali lagi, pamflet klaim mengenai Geran 2 tadi tidak benar seperti fakta di lapangan, di mana mereka mengatakan 5 unit Geran 2 yang lolos. Tapi pada video ini ada sekitar 20 kali hantaman dari Geran 2. Kemudian pada video ini kembali video yang cukup panjang, di mana intelijen Rusia membagikan video ini dengan narasi Sishanut Patriot Ukraina berusaha untuk mencegat rudal Iskander yang datang, di mana ketika Patriot meluncur untuk mencegat Iskander, ada upaya dari Geran 2 untuk menghantam titik peluncuran dari Patriot pada video ini. Mari kita saksikan full videonya. Блядь, в одном месте. В одном месте. Даже не сильно. Пизда, блядь. Nah, seperti yang bisa kita saksikan barusan,
perang bintang terjadi di ibu kota Kiev pada Sabtu dini hari kemarin, di mana Patriot meluncurkan rudalnya dalam jumlah yang cukup banyak untuk menghalau Iskander M yang datang. Sementara itu, Geran 2 terlihat coba untuk menghantam titik peluncuran Patriot. Sayangnya tidak ada data lanjutan mengenai perang bintang ini, walaupun beberapa saluran telegram pro-Rusia mengatakan bahwa pasukan Rusia berhasil menghancurkan salah satu kompleks Patriot yang ada di ibu kota Kiev saat serangan besar ini terjadi. Kemudian ada foto ini yang beredar di media sosial dengan narasi bahwa sebuah rudal Iskander berhasil dicegah. Namun perlu konfirmasi dan pembuktian lebih lanjut, karena bisa saja foto ini adalah foto Geran 2 yang berhasil dicegah. Kementerian Pertahanan Rusia kemudian memposting rilis publik mengenai serangan besar di ibu kota Ukraina ini, di mana mereka mengatakan dalam serangan besar ini, pasukan Rusia menggunakan kombinasi senjata darat presisi tinggi dan juga drone untuk menyerang kompleks industri militer Ukraina yang memproduksi rudal, drone, dan alat pengintaian radio yang ada di Kiev. Dan juga pasukan Rusia menargetkan posisi dari sistem pertahanan udara Patriot Ukraina. Di grup-grup telegram pro-Rusia lainnya, dengan cukup jelas memberikan data yang mengatakan kurang lebih seperti ini. Serangan terarah menghantam fasilitas industri pertahanan dan kedirgantaraan di wilayah Kiev pada pukul 10 malam sampai 01.20 dini hari pada 24 Mei. Di pabrik Artem, bengkel nomor 4 terkena serangan. Itu adalah tempat komponen amunisi pesawat terbang dan juga suku cadang drone dirakit. Di perusahaan BUMN Antonov, bengkel nomor 10, 20, dan 206 rusak. Bengkel itu digunakan pada tahun 2024 untuk memproduksi modul drone serang. Selain itu, bengkel nomor 120 yang terlibat dalam pengembangan platform eksperimental jarak pendek juga terkena serangan. Di Vishneve, bengkel pengecoran pabrik Vizar yang memproduksi komponen peperangan elektronik dan sistem penargetan juga terkena serangan. Kemudian ini ada beberapa video dari warga Ukraina yang menunjukkan kondisi kompleks industri pabrik Antonov yang terkena serangan Geran 2 dan juga Iskander. Kemudian kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Ambiya Iwal Mursalin Badri 313 atas supportnya terhadap channel kami pada 15 Mei kemarin. Terima kasih banyak untuk support logistik ini Omku. Support yang kami butuhkan untuk tetap bisa memberikan yang terbaik dari garis depan. Dan mungkin kurang lebih seperti itulah sebuah rangkuman dari serangan skala besar Rusia di wilayah ibu kota Kiev yang dilakukan pada Sabtu 24 Mei kemarin. Bagaimana menurut pendapat Anda mengenai video ini? Berikan komentar Anda.